terpaksa ya, dalam tanda kutip ini terpaksa, harus memang berjibaku untuk bagaimana bisa lebih kreatif, ya. Kita dulu sebelum, pandemik ya, kalau saya tidak salah, di Maret tahun 2020 berbagai sumber, terkait dengan UMKM. Sebelum kita lanjut, kita mungkin, masuk sedikit ke mengenal lebih jauh apa itu UMKM secara hukum positif. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu eh, dikategorisasi berdasarkan jumlah aset dan total omset. Ini sekedar kategorisasi aja ya. Jadi ini tidak ada unsur-unsur diskriminasi, tapi pembatasan-pembatasan agar nanti penjelasan saya nanti terkait dengan produk yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya komunitas TDA, ya bisa lebih paham ya. Jadi secara umum kondisi eksistensi UMKM di Indonesia itu kalau kita bagi 4 bagian besar, jadi UMKM itu adalah merupakan akronim dan kepanjangan daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, di Indonesia ini kita bagi 4 ya, ada mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, ini dibedakan dengan kategorisasi menurut omset dan aset ya. Kita mulai mungkin dulu dari yang besar, nggak apa-apa, karena sebentar kita akan tinggalkan karena kita akan fokus untuk bicara 3 kategori di bawahnya. Jadi usaha besar itu apabila omset per tahun itu lebih dari 50 miliar. Ya. Jadi rata-rata dalam setahun itu mungkin kurang lebih dalam sebulan 4 miliar. Ya. Asetnya sudah lebih daripada 10 miliar. Nah, di Indonesia jumlah daripada pengusaha ini adalah kurang lebih 5.400 ya, atau sangat kecil 0,01%. Ya, 0,01% daripada jumlah pengusaha di Indonesia. Kemudian untuk usaha menengah, nah ini yang akan menjadi pembicaraan kita nanti ya. Omset per tahun itu rentang 2,5 miliar sampai 50 miliar ya, dengan aset di atas 500 juta sampai 10 miliar. Ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Di Indonesia saat ini ada kurang lebih hampir 59.000 ya pengusaha, atau kurang dari 0,1%. Jadi jumlahnya juga masih sangat kecil. Nah, untuk usaha kecil omsetnya itu adalah di atas 300 sampai dengan 2,5 miliar dengan aset 50 juta sampai 500 juta. Nah, saya kira TDA di sini ini berada banyak di sini, ini kurang lebih 757 pengusaha yang ada di sini, atau kurang lebih 1,20%. Nah, kemudian yang dianggap yang paling bawah ya, paling bawah bukan berarti paling rendah ya. Paling bawah karena kita melihat dari sekali lagi omset dan aset. Omsetnya itu sampai dengan 300 juta. Jadi bisa penjualan kurang lebih 25 juta setiap bulan ya. Dengan aset yang ya saya kira tidak terlalu besar asetnya ya. Ini jumlahnya hampir 99%. Jadi kalau kita kembali presentasikan bahwa kondisi eksistensi UMKM kita dan besar di Indonesia ini, maka 99% itu adalah usaha mikro yang omsetnya paling tinggi 300 juta per tahun atau 25 juta per bulan. Nah, ini adalah kategori-kategori yang melihat daripada jumlah karyawan ya. Untuk kategori usaha mikro itu karyawannya mungkin 4 orang ya. 4 orang itu pun sebenarnya itu berasal dari keluarga. Jadi bisa suami istri dibantu 2 anaknya, itu sudah bisa dikategorikan sebagai usaha mikro. Ini biasanya ada di usaha rumah tangga, home industry ya. Nah, kemudian yang untuk kategori usaha kecil mungkin sudah memiliki karyawan yang lebih, sudah mempekerjakan orang lain
mungkin tetangga atau keluarga terdekat ya. Jadi jumlah karyawannya mungkin sudah mencapai sekitar 20 orang ya. Kemudian untuk usaha menengah ini biasanya bukan hanya usaha individu, mungkin juga sudah berbadan hukum. Itu sudah bisa mempekerjakan sampai 100 orang. Karena asetnya juga sudah berada di atas 500 juta sampai 10 miliar. Nah, kemudian kategori usaha besar ini biasanya korporasi sudah mempekerjakan lebih dari 100 orang dan asetnya juga sudah sampai 10 miliar hingga omsetnya itu bisa mencapai lebih dari 50 miliar. Nah, eh, mengapa kita penting membicarakan UMKM? Karena sampai saat ini ya pengalaman tahun 98 ya, kemudian krisis tahun 2000, kita melihat bahwa ternyata UMKM itu jadi dinamisator penyelamat krisis ekonomi ya. Pada saat usaha-usaha besar bertumbangan ya, ekspor terbatas, impor juga demikian, maka yang tetap hidup ya walaupun dengan mungkin ngos-ngosan juga, tapi karena ini kebutuhan dasar ya. Jadi pengusaha-pengusaha UMKM itu memang lebih banyak berkiprah di tiga kebutuhan dasar kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, ini yang membuat mengapa UMKM itu tetap bisa survive ya, bahkan bisa menjadi dinamisator, bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di negara manapun berada dalam kondisi apapun. Karena sekali lagi, karena konteks usaha UMKM ini lebih banyak bergerak di bidang-bidang yang memang kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi 99% pelaku usaha UMKM di Indonesia itulah yang sampai saat ini walaupun dalam keadaan krisis ya, karena ini kan sebenarnya bukan krisis ekonomi. Yang ada adalah krisis kesehatan tapi berdampak pada ekonomi. Ya. Nah, eh, kenapa UMKM sangat penting? Karena selain pelaku usaha itu 99% adalah UMKM, juga bahwa di tenaga kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu adalah UMKM. Jadi 97% angkatan kerja kita yang berkiprah di usaha, 97% itu ada di usaha UMKM. Kemudian untuk PDB ya, produk domestik bruto, UMKM walaupun omsetnya kecil ini, tapi peranannya sangat besar di dalam memberikan kontribusi terhadap PDB kita. Itu ada sekitar 60% disumbang oleh UMKM. Nah, di tengah pandemik seperti ini, ya memang sangat berdampak baik dari segi apapun. UMKM kita ini memang terbawa oleh pandemik ini. Nah, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh teman-teman di UMKM adalah kecuali terpaksa ya, dalam tanda kutip ini terpaksa, harus memang berjibaku untuk bagaimana bisa lebih kreatif. Ya. Kita dulu sebelum pandemik ya, kalau saya tidak salah, di Maret tahun 2020 yang lalu, ya, kita memang belum banyak melirik digital platform untuk melakukan transaksi-transaksi, ya, termasuk penjualan-penjualan. Tidak banyak di situ. Tapi begitu masuk pandemik ini dan ada banyak peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan pemerintah dalam rangka disiplin protokol kesehatan yang membuat kita harus terpaksa untuk menyesuaikan dengan arah daripada cara berbisnis kita. Kita nggak mungkin lagi berbisnis seperti biasa ya di zaman-zaman normal yang dulu. Kita buka setiap pagi toko kedai kita, kemudian kita mengharap ada
pembeli yang datang. Itu nggak bisa lagi. Karena berbagai keterbatasan sehingga teman-teman pengusaha lah yang harus menjemput bola. Ya. Menjemput bola kita tidak perlu door to door. Sekarang media digital kita, media sosial kita ini sudah menyediakan banyak sekali sarana-sarana untuk bagaimana kita menjual. Dan inilah yang disebut dengan inovasi atau kreativitas. Jadi yang pada saat ini siapa yang mampu memanfaatkan media sosial, teknologi, ya digital platform, maka pengusaha-pengusaha itu termasuk yang kecil mikro inilah yang bisa menjalankan usahanya lebih baik lagi. Jadi saya kira teman-teman di TDA sudah ada prinsip itu, selain integritas tadi, ada orientasi terbuka apa dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita diminta untuk tidak berada dalam tempurung kita. Kita harus melihat panorama yang lebih luas untuk melihat bahwa ada banyak perubahan-perubahan di luar dan kita harus melakukan penyesuaian. Ya, survive itu adalah apabila kita mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ya, alam akan menyeleksi siapapun yang tidak bisa menyesuaikan diri. Dan memang seperti itulah seleksi alam. Nah, berdasarkan catatan yang tahun 2020, ternyata UMKM kita ini sudah ada 6 juta yang saya kira ini sudah bukan akan lagi, tapi sudah go digital. Ya, jadi saya sendiri di dekat-dekat rumah sekitar sini di Karangtengah ya, di Jakarta Selatan, Lebak Bulus, itu gerobak-gerobak kecil pun itu sudah menggunakan stiker-stiker digital platform. Ya, jadi perdagangan online ada banyak stiker lagi di situ. Ya, itu hanya penjual pecel aja yang kecil-kecil, yang mungkin modalnya satu hari itu kurang dari 1 juta, itu sudah menggunakan digital platform ya untuk bagaimana bisa berjualan. Ya, karena kita yang di rumah sudah mulai malas untuk sekedar mendapatkan makanan-makanan itu, tidak perlu kita keluar. Apalagi banyak pembatasan-pembatasan. Dan banyak yang bisa kita lakukan cukup dengan di rumah. Ya, kita bisa memesan beberapa barang, makanan, minuman itu dalam mungkin 10 menit, 15 menit, tapi kita sudah mendapatkan barang dari berbagai jenis dan berbagai tempat. Dan inilah kondisi yang harus dilalui oleh teman-teman terutama di TDA ya, di TDA. Tadi disebutkan ada 26.000 di seluruh Indonesia, termasuk ada di luar negeri, dan saya kira ini potensi besar ya, dan tidak ada, sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali kita harus menyesuaikan dengan cara atau sistem atau bisnis model yang harus disesuaikan oleh teman-teman di TDA khususnya ya. Jadi sudah ada 6 juta yang masuk ke Go Digital ini. Nah, itu di tahun 2015 masih sangat kecil ya yang masuk di e-commerce kita ya. Itu hanya memiliki kemampuan cuma 9%, sekarang sudah sangat besar ya. Nah, kalau kita lihat potensi pasar digital transaksi e-commerce di dunia ini kan terus tumbuh ini dari tahun ke tahun. Bahkan pertumbuhannya 20% per tahun. Nah, di Indonesia saya kira juga mengalami perubahan yang sangat besar ya dalam 5 tahun terakhir ini, itu mengalami peningkatan 9 kali lipat ya, dari 200 triliun tahun 2015, saat ini tahun 2020, saya kira 2021 ini sudah di atas 2.000 triliun ya. Berarti sudah sama dengan APBN kita, sudah hampir mendekati APBN kita. Nah, kita mengharapkan bahwa teman-teman di TDA juga melakukan hal yang sama untuk tetap bisa survive ya. Tidak ada jalan lain, sistem perdagangan konvensional tradisional bukan kita tidak tinggalkan ya, tapi kita harus menambah cara ya bisnis model yang dilakukan oleh teman-teman TDA agar tetap bisa survive ya. Media sosial kita sangat membantu untuk mengenalkan ya. Saya baru tadi sore anak saya memesan 3 minuman yang katanya promosinya memang luar biasa.
Saya coba biasa-biasa aja sih, tapi kemasannya bagus ini. Ternyata itu bisa menambah rasa. Mungkin begitu saya tuang di gelas, itu sudah berbeda rasanya dibandingkan kalau kita minum di kemasannya. Jadi ternyata inilah yang namanya kreativitas ya. Jadi packaging itu ternyata mempengaruhi rasa ya. Jadi berbeda kalau kita tumbang sudah di gelas yang berbeda, itu ternyata rasanya sudah berbeda. Oke. Nah, ini gambaran yang sudah tadi saya sudah sempat sampaikan ya. Kominfo menyampaikan dan menyimpulkan beberapa data-data statistik ya, jumlah UMKM kita sudah 64 juta ya, 64 juta sekian. Cuma sayang memang menurut data yang saya pernah baca itu belum seluruhnya bisa mengakses perbankan ya. Bisa disebabkan oleh karena secara bank teknis tidak memenuhi syarat, bisa juga karena kendala bahwa secara bank teknis ya, kalau bank teknis ini kita berbicara aturan perbankan. Ya, ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun OJK bagaimana bisa mengakses perbankan. Namun pemerintah sudah memberikan banyak kelonggaran dan itu akan saya sampaikan di bahan presentasi berikutnya. Ya. Nah, ini UMKM kita sudah 17% sudah melakukan penjualan ya dengan daring ya, dengan online ya. Kontribusinya tadi sudah saya sebutkan juga, kita sudah hampir 60% ya. Dan kemudian penyerapan investasi juga sudah 50%. Sekali lagi total lapangan kerja ya oleh UMKM ini itu 90% ada di UMKM ya. Jadi 97 itu terserap di dalam UMKM ya. Dari total 99% lapangan kerja. Nah, sektor-sektor apa saja UMKM itu ini disebutkan di sini bahwa 49% itu adalah terkait dengan ini kebutuhan dasar, ada pertanian, peternakan ya hampir 50%, kemudian 29% itu adalah perdagangan. Ini memang ciri daripada UMKM. Ya, sekali lagi UMKM banyak berkiprah di kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman UMKM ya, terutama yang di TDB, bahwa sudah banyak diekspos bahwa ada 5 permasalahan yang paling sering terjadi di Indonesia terkait dengan UMKM ya. Dan ini malam ini kita akan membahas salah satunya. Jadi yang pertama selalu seperti ini sangat klasik ini, bahwa UMKM kita biasanya permasalahannya itu adalah di modal yang terbatas. Ya, di modal yang terbatas. Nanti ini yang menjadi materi khusus ini Pak Doni ya. Modal yang terbatas ya. Tidak ada jalan lain, solusinya adalah memanfaatkan kehadiran teknologi finansial, bisa fintech ya, financial teknologi ya, untuk mendapatkan modal tambahan ya. Secara konvensional yang mendatangi perbankan ya ini. Jadi kalau secara digital mungkin seperti ini ya, kita bisa mengakses beberapa fintech yang sudah menyediakan sarana-sarana pembiayaan ya. Permasalahan yang kedua adalah belum memiliki badan hukum yang jelas. Nah, ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan kelonggaran, ya. Tidak harus lagi memiliki SIUP, TDP dan lain-lain. Cukup surat keterangan dari yang paling bawah di pemerintahan, struktur pemerintahan kita. Kalau di kota ada kelurahan, kalau di daerah, di pedesaan ya di kantor desa. Bahkan untuk yang ultra mikro, di bawah mikro lagi. Jadi ini istilah ada di BRI ini seperti ini. Itu bahkan cukup surat keterangan dari RT udah cukup untuk bisa mengakses perbankan, ya. Tapi biasanya seperti inilah. Nah, ini berdampak kepada permasalahan yang ketiga, rendahnya kesadaran bayar pajak. Kadang-kadang kita ini pengusaha karena merasa masih kecil, ya, tidak perlu bayar pajak. Padahal sekecil apapun usaha kita, ya di dalamnya itu ada unsur pajak sebenarnya.
Ya, ini memang kadang-kadang menjadi permasalahan kita UMKM. Tapi sekali lagi pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk membuat peraturan agar memberikan keringanan toleransi kepada UMKM. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kurangnya inovasi. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa hanya inovasi dan kreativitaslah yang membuat perusahaan itu atau pengusaha itu, ya termasuk UMKM itu bisa survive, ya berpikir secara kritis dan inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Saya cerita sedikit tadi mengenai packaging, ya ini sangat mempengaruhi keinginan membeli daripada konsumen, ya. Kadang-kadang kita tidak punya daya beli atau daya beli kita rendah, tapi karena barang itu menarik, akhirnya kita beli juga. Jadi ternyata terjadinya transaksi itu tidak hanya tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, tapi dipengaruhi juga oleh ketertarikan kepada kemasan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa UMKM kita masih banyak yang gagap teknologi, ya. Ini tidak bisa terhindarkan lagi, ya, teman-teman TDB terutama ya TDA bahwa hanya dengan familiar dengan teknologi itu yang membuat kita bisa lebih open mind, ya. Jadi kita akan terbuka bahwa ternyata di luar sana banyak bisnis yang masih terbuka lebar tapi harus dengan pendekatan teknologi. Ya. Ya, ini data-data sudah saya sampaikan ya bagaimana UMKM menopang ekonomi Indonesia, ya. Saya kira saat ini tanpa UMKM saya kira Indonesia tidak akan bisa bertahan seperti ini, ya. Ini ada saya sampaikan sedikit komposisi penduduk dan saya melihat bahwa dari 270 juta penduduk kita di Indonesia ini, ya, ternyata itu sudah komposisi penduduk kita ini baby boomers itu tinggal 11,56%, ya. Bahkan Gen X ini juga sudah berkurang, ya. Kalau di total ini ada kurang lebih 33% itu yang umur ke 50 tahun ke atas. Nah, sisanya itu ada sekitar 70%, ya, terutama milenial ini 25%, bahkan Gen Z ini sudah, ya, yang kelahiran 97 sampai 2012 malah mendominasi dari keseluruhan status kita. Dan 70% inilah yang sebenarnya banyak ada di UMKM. Di UMKM. Inilah yang bergerak terus. Ya, itulah kenapa bahwa perkembangan digital di Indonesia, ya, e-commerce kita ini sangat berkembang karena UMKM kita ini dihuni oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang bergerak di UMKM, ya. Saya melihat bahwa tren kita saat ini tidak banyak lagi yang tidak seperti dulu, ya, sangat berminat menjadi ASN, menjadi pegawai apa dan sebagainya. Begitu mereka lulus itu sudah langsung buka perusahaan-perusahaan. Bagaimana kemajuan daripada beberapa usaha-usaha besar yang outletnya kecil di awal, ya, tetapi karena kreatif, ya bisa kita lihat di ini. Mungkin saya sebutkan aja lah merek, ya. Apakah itu Abnormal, Kopi Kenangan, Bakso Presiden, banyak sekali yang awalnya itu cuma kedai-kedai kecil berkembang karena dikelola secara digital, ya. Saya kira fighting spiritnya luar biasa dan ini harus menjadi contoh, ya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan sedikit Pak Doni, Pak Iqbal terkait dengan UMKM ini untuk penyamaan